Bagaimana sistem persamaan linear dapat digunakan untuk memodelkan distribusi kendaraan di jaringan jalan kota. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan inverse matrix untuk menentukan jumlah kendaraan yang melewati setiap ruas jalan. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis matriks dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Untuk tujuannya, yang pertama, memodelkan distribusi kendaraan di jaringan jalan kota menggunakan sistem persamaan linear. Yang kedua, menghitung jumlah kendaraan yang melewati setiap ruas jalan menggunakan metode inverse matrix. Yang ketiga, memberikan solusi untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas berdasarkan hasil analisis matriks. Deskripsi masalah. Sebuah kota memiliki 6 persimpangan dan 8 ruas jalan utama. Setiap ruas jalan memiliki kapasitas kendaraan yang dapat dilalui, dan jumlah kendaraan yang melewati setiap ruas jalan harus dihitung. Mahasiswa diminta untuk menggunakan matriks untuk menganalisis mengoptimasi distribusi kendaraan di kota tersebut. Langkah pengerjaan yang pertama, matriks koefisien A dan matriks kendaraan B. Yang kedua, menentukan determinan matriks A. Yang ketiga, menghitung matriks inverse. Yang keempat, mengalihkan matriks inverse A dengan matriks B. Matriks koefisien atau matriks A untuk distribusi kendaraan di jaringan. Setiap baris pada A mewakili salah satu dari 6 persimpangan. Baris pertama yaitu 2, 1, 0, min 1, 0, 0. Dan baris yang lain bisa dilihat dari gambar yang dicantumkan. Setiap kolom pada A juga mewakili salah satu dari 6 ruas jalan. Kolom pertama yaitu 2, 1, 0, min 1, 0, 0. Terdapat kendaraan masuk ke dalam persimpangan I jika bernilai positif, dan terdapat kendaraan keluar dari persimpangan I jika bernilai negatif. Tidak terhubung ke persimpangan I sama dengan 0. Lalu matriks jumlah kendaraan atau matriks B yang melewati persimpangan. Matriks B yang ada di gambar bisa dilihat yaitu 250, 300, 200, 150, 400, dan 500. Matriks B adalah vektor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melewati persimpangan dalam analisis ini. Matriks B adalah jumlah kendaraan yang masuk atau keluar persimpangan per harinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan determinan dan matriks inverse. Matriks A merupakan matriks besar dengan ordo 6 kali 6 dalam menentukan inversenya. Digunakan eliminasi Gauss-Jordan tiap baris OBE atau operasi baris elementer dengan garis lainnya untuk mendapatkan nilai 0, sehingga dalam penentuan inversenya matriks identitas yang awalnya berada di ruas kiri kanan dan hasil akhir yang ada di ruas kanan merupakan inverse matriks A tersebut. Persamaan yang digunakan ialah AX sama dengan B. Namun, karena matriks tersebut besar dan ordo 6 kali 6, digunakan bantuan dalam perhitungannya yang melalui website Desmos, sehingga diperoleh hasil determinan matriks A sama dengan 31. Dan perhitungan matriks inverse A didapatkan hasil seperti pada gambar di samping. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengalihkan matriks inverse A dengan matriks B yang menunjukkan distribusi kendaraan pada tiap ruas jalan. Di sini kami peroleh matriks inverse A dikali matriks B dengan bantuan website Desmos. Pada ruas jalan pertama diperoleh 138,71, ruas jalan kedua diperoleh 38,7007, pada ruas jalan ketiga diperoleh 45,1613, pada ruas jalan keempat diperoleh 66,129, pada ruas jalan kelima diperoleh 45,1613,
dan pada ruas jalan ke-6 diperoleh 151,613 distribusi kendaraan pada masing-masing ruas jalannya. Pembuktian nilai X yang diperoleh menggunakan persamaan linear setiap persimpangan. Persamaan yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 min X4 sama dengan 2 dikali 138,71 ditambah 3870 97 dikurang 66129 sama dengan 250. Pada persamaan yang kedua, X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 min X5 sama dengan 138,71 ditambah 3 dikali 38,70 97 ditambah 2 dikali 45 16 13 dikurang 45 16 13 sama dengan 300. Untuk persamaan 3 sampai 6 bisa dilihat pada gambar. Dari penjelasan yang sudah kami lakukan, izin menyimpulkan bahwa laporan ini mengkaji optimasi jaringan transportasi perkotaan menggunakan metode matematis berbasis matriks. Dalam studi kasus dengan 6 persimpangan dan 6 ruas jalan utama, model distribusi kendaraan dibangun menggunakan sistem persamaan linear. Proses pengerjaan melibatkan perhitungan matriks koefisien A, matriks kendaraan B, perhitungan determinan dan inverse matriks A, serta perkalian matriks inverse A dengan matriks kendaraan B untuk memperoleh distribusi kendaraan optimal. Metode ini menunjukkan efektivitas penerapan matriks dalam menyelesaikan masalah distribusi lalu lintas yang dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi transportasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.